Hai guys, welcome to our channel Perbanas Revolutionary Youth. Saya Ian Hidayat dan ini adalah teman-teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang vintage. Pengertian fintech. Di era serba teknologi seperti saat ini, sudah banyak startup baru yang dibangun, khususnya pada bidang fintech. Fintech adalah kepanjangan dari Financial Technology. Pada intinya, fintech adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang sudah dikombinasikan dengan teknologi. Jadi, fintech mencakup cara pembayaran hingga transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman dana, hingga pengelolaan aset yang mampu ditingkatkan kecepatannya dan dipersingkat dengan memanfaatkan teknologi. Perkembangan vintage di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti di bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, hingga terdapat 140 perusahaan yang tercatat dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Terdapat berbagai alasan yang mampu menyebabkan fintech menjadi pengaruh gaya hidup masyarakat. Berikut adalah manfaat fintech di tengah masyarakat. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Jenis-jenis fintech. Setelah Anda memahami manfaat dari fintech, maka saat ini Anda juga harus mengetahui seluruh jenis fintech yang saat ini banyak berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengertian fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup fintech adalah dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua, microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Yang ketiga, P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah Awam Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Keempat, market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Kelima, digital payment system. Digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit,
atau token listrik PLN. Salah satu contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah PayFast, yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.